Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dengan sistem daring ini. Anak-anak, supaya pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, maka kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan mudah-mudahan anak-anak dimudahkan oleh Allah untuk menerima materi pelajaran pada pagi hari ini dan juga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar sehingga ilmu yang anak-anak terima bisa bermanfaat di kemudian hari. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anak. Untuk pada pagi hari ini materi pembelajaran yang Bapak berikan yaitu KD 4.2, membuat karya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Nah, mudah-mudahan dalam proses pembelajaran ini anak bisa lebih jelas, lebih bisa menerima materi pembelajaran. Maka di samping memperhatikan video pembelajaran yang Bapak berikan ini, juga anak-anak wajib mencatat materi ini di buku catatan. Suatu saat buku catatan itu diminta oleh Pak Guru sebagai dokumentasi penilaian anak-anak. Sekali lagi, tolong materi pembelajaran pagi hari ini supaya dicatat. Anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video pembelajaran ini sekaligus penjelasan-penjelasan ringkas yang Bapak berikan. Seni patung anak-anak. Seni patung merupakan bagian dari contoh karya seni rupa 3 dimensi, yang mana seni patung itu bisa dilihat dari berbagai arah dan bentuknya tebal, mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi sehingga dikatakan sebagai karya seni rupa 3 dimensi. Bahan membuat patung anak-anak dikelompokkan menjadi 3. Pertama, bahan lunak. Bahan lunak itu bahan yang mudah dibentuk. Misalnya tanah liat, sabun, lilin, malam, plastisin, dan bubur kertas. Yang kedua, bahan sedang. Artinya bahan itu di antara bahan lunak dan bahan keras. Jadi tidak terlalu mudah dibentuk, juga tidak terlalu sukar dibentuk, tetapi tetap menggunakan alat. Misalnya kayu waru, sengon, randu, dan mauni. Dan yang ketiga, bahan keras. Ini bahan yang susah dibentuk, harus menggunakan peralatan tertentu. Misalnya kayu jati, sono keling, ulin, batu, granit, pualam, dan lain-lain. Teknik berkarya seni patung anak-anak. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk membuat seni patung. Yang pertama adalah teknik cetakan. Ini harus disiapkan dulu cetakannya. Biasanya terbuat dari gip atau bahan-bahan yang lain. Nah, teknik cetakan itu ada 2 macam, ada cetak tekan dan
ada cetak tuang. Yang kedua teknik bucir, yaitu teknik yang bisa mengurangi dan menambah bahan sesuai dengan yang diinginkan, biasanya menggunakan alat pisau bucir atau sudip atau kawat kecil yang dibentuk seperti mirip sudip atau bucir. Biasanya bahan yang dipakai ini adalah tanah liat. Kemudian yang ketiga teknik pahat atau ukir atau carving. Teknik ini hanya bisa menambahkan bahan saja, tidak bisa mengurangi. Biasanya menggunakan alat ukir atau pahat. Bahan yang digunakan berasal dari kayu atau batu. Kemudian yang keempat teknik konstruksi. Ini biasanya gabungan antara beberapa bahan, misalnya kawat, pasir, besi, semen, dan lain sebagainya. Corak patung anak-anak. Corak patung dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama patung imitatif atau figuratif, yaitu patung yang bentuknya meniru alam. Jadi patung itu nanti meniru alam. Yang kedua patung deformatif atau imajinatif, yaitu patung yang bentuknya mengalami perubahan dari bentuk aslinya. Yang ketiga patung non figuratif atau abstrak, yaitu patung yang bentuknya tidak jelas kecuali bagi yang si pembuatnya pasti mengerti apa maksud dari patung yang dibuatnya. Berikutnya adalah jenis patung. Jenis patung bisa dilihat dari fungsinya dan bentuknya. Dilihat dari fungsinya, patung dikelompokkan beberapa jenis. Yang pertama adalah patung monumental, yaitu patung yang berfungsi untuk peringatan suatu tokoh atau peristiwa sejarah. Contoh Tugu Pahlawan, patung pahlawan, misalnya patung Jenderal Sudirman, patung Insinyur Soekarno, patung Surabaya. Nah, seperti dilihat pada gambar ini contoh patung Surabaya. Dan ini termasuk patung monumental. Yang kedua patung religi, yaitu patung yang berfungsi untuk kepentingan keagamaan. Contoh patung Siwa, patung GWK, kemudian patung dewa dan lain sebagainya. Ini contoh patung religi, yaitu patung dewa. Yang ketiga patung dekoratif, yaitu patung untuk hiasan atau keindahan suatu tempat. Contoh patung taman, patung wisata. Nah, di bawah ini adalah contoh patung yang ada di taman. Ini bisa dilihat anak-anak. Yang berikutnya adalah yang keempat, patung arsitektur, yaitu patung yang menyertai sebuah bangunan. Contoh patung ruang tamu, patung ruang tunggu, patung yang ada di bangunan itu. Misalnya ini tampak pada contoh di bawahnya itu. Yang berikutnya adalah kelima, patung seni, yaitu patung yang mementingkan keindahan bentuk. Bisa dilihat anak-anak gambar patung di bawahnya itu, silakan diperhatikan. Yang ke-6 patung kerajinan, yaitu patung untuk memenuhi kebutuhan hidup. Artinya patung itu dijual supaya menghasilkan keuangan. Ini contoh salah satu patung kerajinan dalam bentuk ikan anak-anak. Menurut bentuknya,
dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama patung dada, yaitu patung yang bentuknya dari dada ke atas. Ya, berarti dada ke atas, tidak menampakkan kaki dan sebagainya. Lah, patung ini biasanya digunakan dalam dunia perdagangan, yaitu untuk kopiah misalnya, topi misalnya, kacamata, ya, kemudian anting-anting dan lain sebagainya. Yang kedua patung torso, yaitu patung yang bentuknya dari dada ke bawah, jadi tidak ada kepalanya. Ya, seperti pada contoh berikut ini. Ya, biasanya bisa digunakan dalam dunia bisnis, ya, promosi celana pendek misalnya atau kaos oblong dan sebagainya. Yang ketiga patung lengkap, yaitu patung yang bentuknya lengkap dari atas sampai ke bawah. Jadi lengkap sempurna dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu namanya patung lengkap. Anak-anak, materi pembelajaran dengan KD membuat seni patung saya cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan dengan video pembelajaran dan sekaligus sedikit penjelasan mengenai seni patung, Pak Guru harapkan mudah-mudahan anak-anak bisa lebih jelas, lebih memahami baik dari segi jenis patungnya maupun nanti pada proses pembuatannya. Nah, oleh karena itu sekali lagi materi pembelajaran seni patung ini silakan dicatat dengan baik pada buku catatan seni budaya yang suatu saat bisa Pak Guru minta sebagai penilaian harian. Kemudian setelah materi patung ini selesai, maka pertemuan berikutnya kita mengadakan ulangan harian. Anak-anak, saya kira sampai di sini aja pembelajaran pada pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan anak-anak bisa lebih memahami, lebih mengerti, sehingga dalam proses pembelajaran berikutnya bisa berjalan dengan baik karena pengetahuan anak-anak tentang karya seni rupa lebih mendalam. Sekian dan terima kasih atas kerjasamanya dan perhatian anak-anak. Sekali lagi, apabila ada tugas yang Bapak berikan kepada anak-anak, maka segera dikerjakan, diselesaikan. Jangan menunda-nunda tugas, sehingga nanti tugasnya itu bertumpuk-tumpuk dan suatu saat anak-anak sendiri yang merugi, karena nanti pasti akan diminta tugas satu persatu oleh Bapak Ibu Guru, dan itu merupakan bagian dari proses pembelajaran, terutama aspek penilaian. Saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.